Baiklah, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkuman ya, bisa dikatakan rangkuman dari kaidah hukum yang sudah kita pelajari sebelumnya. Walaupun tentu tidak sepenuhnya akan membahas tentang keseluruhan ya. Jadi di dalam kaidah itu kan ada beberapa ya kaidah-kaidah yang beririsan begitu ya, sehingga perlu kita bahas apakah bisa ditarik benang merah gitu ya dari kaidah-kaidah yang beririsan tersebut. Misalkan ada kaidah terkait maslahah ya, kemudian kemudahan ya, kemudian ada kemudaratan, kepastian dalam hukum dan juga adat ya. Ya, jadi beberapa kaidah utama yang memiliki kemiripan atau dalam penerapannya atau dalam teksnya ya, itu ada beberapa yang hampir sama ya. Misalkan ya, ini ada al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayatul dalil ala tahrimiha ya. Semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kaidah ini mirip dengan kaidah yang berbunyi ainama wujidat al-maslahah fathamma hukmullah ya, yang berarti di mana ada maslahat di sana terdapat hukum Allah. Nah, keduanya ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu sangat fleksibel ya. Sangat fleksibel selama yang dilakukan dalam bidang muamalah itu tidak melanggar syariat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ada kaidah maslahah dan kemudahan ya. Di mana kaidah yang berbunyi al-masyaqqah tajlibut taisir ya. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan, itu sejalan dengan kaidah al-hajah tanzilu manzilatut darurah ya. Bahwa keperluan itu bisa menduduki posisi darurat ya. Nah, garis merahnya apa? Kedua kaidah ini menekankan bahwa kesulitan ya atau keadaan darurat itu memungkinkan adanya dispensasi ya atau kemudahan dalam hukum Islam ya. Artinya dalam kondisi tertentu itu dapat dianggap sebagai kedaruratan sehingga eh, bisa dianggap berbeda dengan kondisi ideal begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang boleh dikorbankan ya. Selanjutnya adalah kaidah tentang bahaya dan kemudaratan ya. Kaidah ad-daruru yuzal ya, atau bahaya harus dihilangkan itu mirip dengan kaidah ad-daruru yutfa'u biqadaril imkan ya. Yang artinya mudarat harus dihindari sejauh mungkin ya. Kedua kaidah ini menekankan bahwa pentingnya untuk menghindari hal yang berbahaya dalam interaksi bermuamalah ya. Ada juga kaidah yang berbunyi la dororo wala diroro ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Itu juga sejalan dengan kaidah di atas yang menekankan
untuk menghindari bahaya, begitu ya, menghindari bahaya. Selanjutnya ada kaidah mengenai kepastian, ya. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Ya, artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Artinya kalau sudah yakin pada sesuatu maka hendaknya keraguan itu dihilangkan begitu ya, karena kebanyakan keraguan itu datangnya dari setan ya. Nah, kaidah ini memiliki kesamaan dengan al-aslu baqa makana ala makana, yang berarti bahwa hukum yang ada itu tetap berlaku ya, tetap berlaku seterusnya kecuali ada bukti kuat bahwa hukum tersebut sudah berubah. Nah, kedua kaidah ini menunjukkan bahwa pentingnya mempertahankan apa yang sudah pasti dan menghindari perubahan yang sumbernya itu hanya pada keraguan semata ya, atau dalam istilah agama itu bisa disebut syak, syak gitu ya, atau ragu-ragu ya, syak wasangka ya. Selanjutnya ada juga kaidah tentang kebiasaan dan adat yang beririsan ya. Misalkan kaidah al-adah muhakamah ya, bahwa adat itu bisa menjadi hakim atau bisa menjadi hukum. Itu serupa dengan kaidah as-sabit bil urfi kas-sabit bisyar'i. Apa yang berlaku menurut urf atau adat itu bisa dianggap sama berlaku dengan syariat. Ya, selama tidak bertentangan secara frontal ya dengan hukum syariat yang ada gitu ya. Tetapi selama urf atau kebiasaan atau adat tersebut itu sejalan dengan syariah, maka tidak ada masalah untuk melaksanakan adat tersebut. Jadi kesimpulannya, kelompok kaidah di atas menunjukkan adanya kesamaan ya tentang fleksibilitas hukum, kemudahan ya, penanganan masalah yang mengacu pada kemaslahatan, keadilan, menghindari hukum gitu ya. Salah, bukan menghindari bahaya ya, menghindari bahaya, saling melengkapi ya kaidah ini dalam berbagai konteks untuk memastikan keadilan dan balance ya, keseimbangan dalam penerapan hukum Islam. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Hukum perdagangan Islam yang dikenal sebagai memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk transaksi bisnis yang etis dan adil. Berakar dari Al-Quran dan Sunnah, muamalah menekankan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Muamalah mengatur berbagai aspek perdagangan dan bisnis, termasuk jual beli, kemitraan, kontrak, dan transaksi keuangan. Prinsip-prinsipnya bertujuan untuk memastikan keadilan dan mencegah eksploitasi, mendorong sistem ekonomi yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu prinsip dasar muamalah adalah larangan yang mengacu pada pengenaan bunga yang berlebihan pada pinjaman. Islam secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi atau pengayaan yang tidak adil, yang menekankan pentingnya praktik keuangan yang etis. Sebaliknya, Islam mendorong model bagi hasil, seperti dan, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Prinsip kunci lainnya adalah prioritas pencegahan bahaya. Ini berarti bahwa setiap tindakan atau transaksi yang berpotensi merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan, umumnya tidak dianjurkan dalam Islam. Muamalah mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab, yang mempertimbangkan kesejahteraan semua pemangku kepentingan dan lingkungan. Larangan merupakan landasan hukum perdagangan Islam. Riba dilarang keras dalam Islam karena ketidakadilan yang melekat dan potensi eksploitasinya.
Riba dipandang sebagai bentuk pengayaan yang tidak adil, di mana satu pihak diuntungkan dengan mengorbankan pihak lain tanpa menanggung risiko atau usaha yang nyata. Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengutuk riba dalam segala bentuknya. Riba dianggap sebagai dosa besar yang dapat berakibat fatal baik di dunia maupun di akhirat. Larangan riba bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan merata yang melindungi kaum rentan dari eksploitasi. Alih-alih transaksi berbasis riba, Islam mendorong model keuangan alternatif yang didasarkan pada bagi hasil dan saling menguntungkan. Model-model ini seperti kemitraan bagi hasil dan usaha patungan mempromosikan keadilan dan mendorong kewirausahaan tanpa menggunakan praktik pinjaman yang eksploitatif. Prinsip mencegah bahaya adalah yang terpenting dalam hukum Islam, termasuk urusan komersial. Prinsip ini menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan cara yang meminimalkan kerugian bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip ini memandu umat Islam untuk mempertimbangkan potensi konsekuensi dari tindakan mereka dan untuk memprioritaskan pertimbangan etika daripada keuntungan jangka pendek. Dalam praktiknya, ini berarti menghindari praktik bisnis yang menipu, eksploitatif, atau merusak lingkungan. Prinsip ini mendorong transparansi, kejujuran, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Prinsip ini mendorong pendekatan holistik terhadap bisnis, di mana perilaku etis dipandang sebagai bagian integral dari kesuksesan dan keberlanjutan. Prinsip mencegah bahaya menggarisbawahi penekanan Islam pada keadilan dan kasih sayang. Prinsip ini berfungsi sebagai pengingat bahwa keputusan bisnis tidak boleh hanya didorong oleh maksimalisasi keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan semua pemangku kepentingan. Bagian keempat, diperbolehkannya kontrak dalam muamalah. Dalam hukum perdagangan Islam, semua kontrak dan perjanjian bisnis pada umumnya dianggap diperbolehkan kecuali secara eksplisit dilarang oleh ajaran Islam. Prinsip ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas muamalah untuk mengakomodasi praktik bisnis yang berkembang. Prinsip ini memungkinkan umat Islam untuk terlibat dalam berbagai kegiatan komersial selama mereka mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Namun, setiap kontrak yang melibatkan unsur-unsur terlarang seperti riba, perjudian, atau ketidakpastian yang berlebihan dianggap tidak sah. Diperbolehkannya suatu kontrak bergantung pada kepatuhannya terhadap pedoman etika Islam. Prinsip ini mendorong inovasi dan kewirausahaan dalam batas-batas etika Islam. Prinsip ini mengakui bahwa praktik bisnis dapat bervariasi di seluruh budaya dan periode waktu, dan menyediakan kerangka kerja bagi umat Islam untuk menavigasi kompleksitas ini sambil menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Bagian kelima, peran adat istiadat. Sementara hukum Islam memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk transaksi komersial, hukum Islam juga mengakui peran adat istiadat dalam situasi tertentu. Selama suatu adat istiadat tidak secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, adat istiadat tersebut dapat diterapkan dalam urusan bisnis. Fleksibilitas ini memungkinkan integrasi norma dan adat istiadat lokal ke dalam hukum perdagangan Islam. Prinsip ini mengakui bahwa adat istiadat dan tradisi dapat memainkan peran penting dalam membentuk praktik bisnis dan menumbuhkan kepercayaan dalam suatu komunitas. Namun, penting untuk memastikan bahwa adat istiadat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, dan perilaku etis. Pendekatan ini menunjukkan adaptabilitas hukum Islam dan kemampuannya untuk mengakomodasi keragaman budaya sambil menjunjung tinggi nilai-nilai intinya. Ini menyoroti pentingnya konteks dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dengan kepekaan terhadap adat istiadat setempat. Bagian keenam, niat dan makna lebih diutamakan daripada bentuk dalam kontrak. Dalam hukum perdagangan Islam, niat dan makna di balik kontrak lebih diutamakan daripada kata-kata atau bentuk spesifik yang digunakan. Meskipun penting untuk memiliki perjanjian yang jelas dan sesuai hukum, hukum Islam menekankan pentingnya memahami tujuan dan semangat yang mendasari suatu kontrak. Prinsip ini mencegah celah dan teknis hukum merusak prinsip-prinsip keadilan. Prinsip ini mendorong para pihak untuk mendekati kontrak dengan semangat kerjasama dan saling pengertian, dengan berfokus pada esensi perjanjian daripada hanya pada interpretasi literalnya.
Penekanan pada niat ini mencerminkan penekanan Islam pada ketulusan dan transparansi dalam semua urusan. Prinsip ini mengakui bahwa semangat sejati dari suatu kontrak terletak pada saling pengertian dan kesepakatan antara para pihak yang terlibat.